apa yang harus dilakukan ketika hidup terasa sulit. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu supaya kalian tetap update video-video terbaru gua. Gue yakin semua orang pasti pernah ngalamin masa-masa sulit dalam hidup ya, ketika hidup terasa berat, terasa sulit. Entah itu mungkin karena ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah apapun juga. Nah pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakukan ketika hidup terasa sulit? Seenggaknya ada 5 hal yang mesti kita lakukan ketika hidup kita terasa sulit. Langsung aja, yang pertama, kurang-kurangin lihat sosial media. Bukan apa ya, sosial media itu kadang-kadang bisa bikin hidup kita lebih tertekan. Terutama ketika kita dalam kondisi yang mungkin lagi berat, lagi sulit ya, lagi banyak masalah. Kita lihat hidup orang lain di sosial media, kok enak banget, kok hidup saya enggak. Akhirnya apa? Kita mulai banding-bandingin. Dan ketika kita mulai banding-bandingin, hidup kita makin terasa berat. Kita semakin lemah. Jadi ketika kita mungkin memang lagi ada masalah, sebisa mungkin kurangi melihat sosial media. Mungkin bisa lihat yang lucu-lucu, oke lah. Karena seringkali terjadi orang merasa lebih tertekan ketika melihat hidup orang lain yang lebih enak. Nah yang kadang kita suka lupa, ya, yang ditampilkan di sosial media itu kan bukan 100% sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang orang hanya pilih-pilih mana yang bisa ditampilkan, mana yang dia nggak mau tampilkan. Yang enak-enaknya aja yang dia tampilin. Karena di sosial media, orang hanya akan menampilkan apa yang orang lain ingin percayai tentang dia. Yang jelek-jeleknya dia nggak akan tampilin gitu. Jadi kalau sosial media justru bikin kamu tambah tertekan, lebih baik kamu kurangin dulu. Kamu kurangin pegang handphone mungkin. Atau kamu mungkin unfollow aja dulu sementara akun-akun yang bikin kamu malah tambah tertekan. Yang kedua, ingat hal-hal baik yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Makanya saya selalu biasakan kalau misalkan kita ada hal baik yang kita dapatkan hari ini, tulis dalam buku, ya, dalam jurnal. Ya, ada orang menyebutnya jurnal syukur. Tulis aja tuh. Misalkan hari ini saya mendapatkan pujian dari siapa. Hari ini saya dapetin bonus dalam pekerjaan. Misalkan gitu ya. Hari ini saya senang bisa bantu orang. Tulis hal-hal baik yang kita alami hari ini. Entah itu dalam buku atau dalam kertas. Nah, ketika kita lagi down, kita lagi merasa berat ya, lagi menjalani hari yang sulit, kita buka lagi tuh catatan-catatan itu ya. Kita buka lagi buku-buku itu. Tulisan-tulisan kita. Nah, itu akan memberikan semangat buat kita. Itu akan membuat kita merasa, oh ternyata yang saya alami ini hanyalah satu kejadian kecil, ya satu hari yang sulit aja. Banyak hal-hal baik, banyak hari-hari baik yang telah saya alami. Jadi biasalah ya, biasa. Jadi apa? Itu kasih kita kekuatan untuk kita melewati masa-masa sulit. Ya, jadi kalau kita punya hal-hal baik ditulis aja, diingat kembali, ya, diingat kembali. Nah, itu akan membuat kita akan lebih semangat lagi. Yang ketiga, yang bisa saya lakukan adalah lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu senang, bisa bikin kamu happy. Kalau kamu suka nonton film drama Korea gitu ya, maraton misalkan seharian, silakan lakukan, nontonlah. Atau hobinya misalkan mancingnya seharian. Lakukan sesuatu yang bikin kamu bahagia, bikin kamu happy. Buat apa? Itu buat naikin mood kamu gitu loh. Bahwa kamu merasa bahwa sebenarnya ya hari yang berat itu cuma hari itu doang. Masih banyak hari-hari lain yang bisa kamu lakukan hal-hal baik yang bikin kamu bahagia, bikin kamu happy gitu. Begitu. Jadi lakukan sesuatu yang bikin kamu happy. Kalau kamu suka makan es krim, makan. Suka makan seblak, makan seblak. Bikin kamu happy saat itu. Kalau saya pribadi ya, ketika menjalani masa sulit ya, saya juga pernah ngalamin ya, di mana hari terasa berat banget gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya matikan handphone, saya nonton film yang saya suka. Ya, itu saya bisa nonton beberapa film sekaligus. Atau saya nonton film drama seri gitu ya, sekaligus satu harian. Nah, biasanya kalau udah selesai nonton, itu saya akan lebih semangat lagi gitu. Saya akan, kayak energi saya kembali lagi gitu loh. Karena saya sudah melakukan sesuatu yang bikin saya happy. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau kamu sedang mengalami masa yang berat, jangan dipaksakan gitu. Lakukan sesuatu yang bikin kamu senang aja. Yang keempat, yakinkan sama diri kamu kalau tidak ada badai yang tidak berlalu. Semua badai pasti berlalu. Musim gugur akan berganti jadi musim semi. Sama, yang namanya kesulitan akan berganti jadi kebaikan. Kondisi sulit itu tidak permanen. Itu hanya kondisi sementara. Akan berbalik menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Yang penting apa? Yang penting kita percaya. Jadi kuatin hati kamu, percayalah bahwa sesuatu yang baik sedang menunggumu di depan. Dan yang kelima, jangan lupa berterima kasih sama diri kamu sendiri. Bilang sama diri kamu kayak gini, makasih ya, kamu sudah bertahan sejauh ini. Jangan malah terus salahin diri sendiri. Dan percayalah, tidak ada motivator yang lebih hebat dibanding dari kamu sendiri. Jadi lakukan 5 hal yang tadi, percayalah, kesulitanmu akan lewat dan kamu akan bangkit kembali. Kayak gitu.